warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saya Alvan Halim, sarjana pendidikan sekolah dasar berasal dari SD Negeri Ketapang Kuning, dan teman saya Yuliatin dari TK Al-Wafar, Kecamatan Pelosok. Dan yang teman satu saya Agustin Fitria Kartikasari dari SMP Negeri 1 Kudu. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Alfa. Waalaikumsalam, Bu Yuliatin. Monggo, silakan. Nah, bisa bertemu dengan Bu Yuliatin. Bagaimana punya kabar Bu Yuliatin? Alhamdulillah Pak Alfa, kabar saya sangat baik, sehat. Bagaimana dengan kabarnya Pak Alfa sendiri? Luar biasa. Alhamdulillah saya juga baik Bu Yulin hari ini. Baik Bu Yuliatin, sesuai dengan agenda kita, sebelum Bu Yuliatin melakukan coaching dengan Puji, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer gitu ya, Yuli, yang akan melihat proses jalannya Bu Yuli melakukan coaching bersama Puji gitu ya. Namun sebelum Bu Yuli memulai coachingnya, ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan gitu Bu Yuli, terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar nanti Bu Yuli bisa tahu juga gitu ya. Nah, nanti pada rubrik penilaiannya yang menjadi acuan penilaian saya di sini sudah saya siapkan. Saya harapkan nanti dalam proses coaching nanti Bu Yuli sudah memiliki prinsip-prinsip sebagai coach gitu ya. Nah, yaitu yang pertama ada kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan bisa memaksimalkan potensi seorang uji gitu ya. Dan tentunya Bu Yuli sudah memiliki kompetensi inti dari uji. Nah, itu yang pertama meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dari uji, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang esensial, itu kemudian tentunya dengan menggunakan teknik rasa gitu ya. Insya Allah Bu Yuli juga sudah memahami itu. Dan juga saya berharap nantinya dalam proses uji nanti Bu Yuli tetap menerapkan alur tirta gitu ya. Yang mana pada alur tirta di situ ada nama yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab atau komitmen gitu ya. Itulah mungkin rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengobservasi Bu Yuli ketika nanti Bu Yuli melakukan coaching bersama Puji gitu ya. Paham ya Bu Yuli ya? Siap, paham Pak Alfa. Baik, Bu Yuli, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Bu Yuli gitu ya. Boleh Bu Yuli? Boleh Pak Alfa. Baik, untuk pertanyaan pertama ini Bu Yuli, kira-kira kompetensi sebagai kompetensi coaching yang mana nih yang mau dikembangkan oleh Bu Yuli dalam melakukan proses coachingnya nanti? Baik Pak Alvan, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti insya Allah ada dua Pak Alvan, di mana mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa seperti itu Pak Alvan. Baik, luar biasa mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu Bu Yuli ya? Iya Pak Alvan. Nah, dari dua kompetensi tadi yang mau dikembangkan Bu Yuli pada kegiatan coachingnya nanti, yaitu yang pertama tadi mendengarkan dengan aktif, kemudian menggunakan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, dari dua itu Bu Yuli, mana yang lebih dengan spesifikan atau dengan lebih utamakan dalam proses coachingnya nanti Bu Yuli? Iya Pak Alvan. Insya Allah untuk nanti kompetensi spesifik yang mau saya kembangkan, insya Allah mendengarkan aktif. Supaya apa? Supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti posisi saya dapat menentukan
suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang akan dihadapi kucingnya nanti. Betul sekali. Memang betul apa yang dikatakan Bu Yuli, dengan mendengarkan aktif adalah mungkin salah satu kunci gitu Bu Yuli dalam kita menggali banyak hal-hal dari seorang kucing yang nantinya kita ajak untuk kucing itu. Nah Bu Yuli, untuk yang pertanyaan terakhir nih sebelum Bu Yuli melakukan kucing bersama kucing, perihal indikator tercapaian, kira-kira tolak ukur bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Bu Yuli tuju gitu dalam proses percakapan atau proses coaching nanti? Terkait indikator keberhasilan ya Pak Arya. Nanti indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu pertama bahwa nanti proses coaching saya akan menerapkan alur cerita secara runtut seperti itu Pak Arya. Kemudian saya juga akan menggali ide-ide dari kucing sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu Pak Arya. Bagus sekali Bu Yuli, persiapan dengan berarti sudah bagus dan sudah tertata gitu ya. Semoga dari indikator-indikator yang Bu Yuli sampaikan terkait prosesnya melalui cerita, kemudian solusi dari kucing itu bisa tergali dengan sangat maksimal gitu ya. Semoga bisa tercapai semua proses percakapan nantinya Bu Yuli. Hanya itu Bu Yuli mungkin yang ingin saya sampaikan di diskusi awal ini. Selebihnya setelah ini Bu Yuli bisa melakukan proses kucingnya bersama kucing, dan saya berharap proses kucingnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian si kucing juga dapat mengeluarkan ide-idenya sendiri ya, sesuai dengan, dan Bu Yuli juga dapat sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin dituju oleh Bu Yuli gitu ya. Terima kasih Bu Yuli untuk waktunya. Baik, silakan dimulai proses kucingnya. Siap, baik, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tika, selamat siang Bu Tika. Gimana nih Bu Yul kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Tika, kabar saya baik, sehat. Bagaimana kabarnya Bu Tika sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ngomong-ngomong nih Bu, Bu Yuli ada waktu tidak ini? Saya mau ngobrol sebentar nih dengan Bu Yuli karena saya ada sedikit masalah yang perlu saya obrolkan nih Bu. Sepertinya saya pengen dikucing nih sama Bu Yuli. Ya. Alhamdulillah ada Bu Tika, tapi tidak banyak Bu Tika, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Kira-kira Bu Tika ada permasalahan apa nih Bu Tika? Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi gini Bu, saya tuh punya salah satu murid di kelas 8. Dia itu kalau mengumpulkan tugas susah sekali Bu. Saya sudah tagih itu Bu, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-5 itu tetap aja tugasnya itu tidak dikumpul-kumpulkan. Padahal saya sudah mencoba berbagai cara, mulai yang dari halus sampai saya coba agak keras sedikit gitu Bu, ya tetap tidak dikumpulkan. Ini jadi saya dari masalah ini saat ini saya obrolkan begini gitu. Jadi permasalahannya Bu Tika ini ada siswanya yang sulit sekali untuk mengerjakan tugas itu ya Bu Tika. Betul Bu, betul. Sebelum kita mencari solusinya ya Bu Tika ya, kira-kira tujuan yang diharapkan Bu Tika dari percakapan nanti, harapannya kira-kira apa ini Bu Tika? Harapan saya ya Bu, menurut saya itu segera sadar gitu ya Bu, terus mengumpulkan tugas tepat waktu, terus dia itu tidak menyepelekan gitu loh Bu sama pelajaran saya. Nah, karena selama ini dia tuh kayak gitu loh Bu, seperti kok saya tuh merasa saya disepelekan gitu Bu, kok tugas saya ini tidak dikumpulkan gitu. Makanya ini saya tuh gimana ya sama anak ini, saya juga bingung gitu Bu. Pokoknya tujuan saya atau yang saya harapkan dari percakapan ini, saya mendapatkan solusi ini Bu. Saya ingin murid saya ini aktif dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Jadi tujuannya Bu Tika yang diharapkan nanti anak-anak sadar, bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, dan Bu Tika merasa tidak disepelekan seperti itu ya Bu Tika ya. Betul. Kalau kira-kira diskalakan 1 sampai 10 ini Bu Tika ya, kira-kira muridnya Bu Tika yang dengan ceritakan tadi
kira-kira anak tersebut berada di skala berapa ya Ketika? Kalau skala 1 sampai dengan 10 itu ada di skala 5 mungkin ya Bu ya. Karena gini loh Bu, anak ini ketika kayak ujian gitu dengan pengetahuan ya ini bagus, tapi ketika ada tugas seperti kalau saya ini di sini ya Bu ya, tugasnya kan menggambar gitu, itu anaknya itu susah sekali mengumpulkan tugas. Sebenarnya juga bisa loh Bu, saya pernah maksa saya ini, kamu harus menggambar, saya tunggu gitu, bisa Bu anaknya itu, tapi ya gitu malasnya itu, apa saya ini terus masa terus-terusan harus gitu kan ya, gimana sama temannya yang lain gitu loh. Jadi menurut saya ini dia sekarang itu posisinya ada di skala 5. Jadi kondisi ringan untuk anak ini itu sebenarnya bisa ya Ketika? Betul. Jadi mungkin faktor malasnya itu ya Nah, betul. menurut Ketika skalanya di skala 5. Nah kira-kira Ketika ini inginnya naik ke skala berapa ya? Kira-kira anak itu sesuai dengan yang diharapkan Ketika? Paling tidak dia ini naik di angka 7 Bu. Jadi paling tidak ini dia bisa tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Jadi meskipun agak telat tapi tidak molor seperti sekarang itu. Misalnya kan saya biasanya kasih waktu nih Bu, kalau menggambar itu saya kasih waktu sampai 2 minggu. Artinya ketika 2 minggu itu adalah 4 kali tatap muka. Nah selama ini anaknya itu kan sampai 10 tatap muka, sampai 5 tatap muka kan tidak mengumpulkan gitu. Paling tidak nanti di 4 kali tatap muka maksimal itu ya Bu, dia sudah mengumpul, itu sudah bagus Bu bagi saya untuk anak ini. Jadi kira-kira ada di skala 7 gitu. Syukur-syukur nanti dia mendapatkan kesadaran untuk langsung gitu mengumpulkan gitu Bu. Seperti itu Luar biasa ya Ketika. Jadi yang diharapkan Ketika naik ke skala 7 Betul ya betul. Nah kira-kira ini Ketika untuk menaikkan ke skala 7 Ketika mungkin mempunyai strategi apa yang untuk mencapai di skala 7 itu Ketika? Apa ya Bu? Posisinya gini Bu, selama ini saya kan sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, mulai dari konten, proses itu sudah saya lakukan. Jadi kalau konten itu biasanya saya buat video, terus setelah itu saya kadang untuk materi saya itu saya bapot gitu Bu, saya tempel di belakang kelas, biar anak itu bisa ngerti sendiri gitu materi yang ada. Terus saya juga sudah melakukan diferensiasi proses seperti pembelajaran berkelompok seperti itu tidak ada masalah seperti itu. Mungkin ya Bu, saya lakukan ini Bu, iya Bu, berdiferensiasi produk. Mungkin ini ya, jadi dia kurang tertarik karena selama ini kan saya suruh menggambar gitu aja ya Bu, mungkin ini, jadi dia kurang tertarik ini Bu. Jadi sepertinya ini Bu, saya mau menerapkan berdiferensiasi produk. Gini nanti, saya buat gini aja Bu nanti. Jadi kalau misalnya tugas menggambar ya Bu, saya akan petakan dulu anaknya ini Bu. Maksudnya itu dia itu inginannya gambar apa, sesuai dengan minatnya aja. Kan anak itu ada yang suka gambar hewan, ada yang suka gambar tumbuhan, ada yang suka gambar pemandangan gitu. Selama ini kan saya fokusnya pokoknya gambar bentuk gitu. Nah belum pernah saya peta-petakan seperti itu. Nah mungkin ini bisa saya coba nih Bu. Selain itu juga bentuk gambarnya mungkin Bu ya. Kalau misalnya hewan mungkin tidak hanya di kertas itu, mungkin kertasnya bisa bentuk gitu, mungkin seperti itu biar nanti produknya lebih menarik gitu. Iya Bu, seperti itu. Jadi rencana saya akan melakukan ini berdiferensiasi produk ya itu Bu, berdiferensiasi produk. Jadi strategi yang mau dilakukan oleh Ketika tadi berdiferensi yang sudah dilaksanakan tadi video dan proses dan juga produk ya Ketika. Kira-kira dari strategi-strategi itu tadi mana yang memungkinkan yang bisa dilakukan terlebih dahulu gitu Ketika, sehingga anak itu bisa sesuai yang diharapkan Ketika gitu. Baik, mungkin yang pertama kali akan saya lakukan yaitu saya akan memetakan buku minatnya siswa. Siswa di dalam gambar itu siswa minatnya ke gambar hewan, tumbuhan, manusia, atau pemandangan seperti itu Bu.
Kalau itu sudah, selanjutnya saya akan melakukan berdiferensiasi produk dengan hasil gambar atau produk yang dihasilkan siswa nanti saya sesuaikan dengan minat mereka. Kalau misalnya hewan, ya berarti mereka gambarnya hewan. Kalau misalnya tumbuhan, mereka juga bisa menggambar tumbuhan seperti itu, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Tika ya, strategi yang akan dilakukan Bu Tika sehingga nanti permasalahan yang Bu Tika hadapi mudah-mudahan segera bisa diatasi ya Bu Tika ya. Ini Bu Tika terkait dengan rencana yang akan jenengan melakukan, akan ada komitmen-komitmen siapa dan apa yang bisa untuk membantu mensukseskan rencana yang sudah disusun Bu Tika tadi. Kalau yang membantu ya Bu, mungkin saya akan meminta bantuan sama rekan sejawat saya nih Bu untuk ikut mengobservasi cara ngajar saya di kelas ini, biar saya itu tahu juga kekurangan saya sama proses ngajar saya itu seperti apa, dan kemudian tentunya dengan bantuan juga sarana dan prasarana di sekolah juga ya Bu, karena saya kan juga butuh itu alat-alat seperti LCD dan lain-lain gitu ya. Jadi yang nanti yang akan membantu ya kita rekan sejawat untuk mengobservasi saya ketika saya mengajar di kelas gitu, dan juga sarana dan prasarana yang ada di sekolah biar anak-anak itu lebih semangat lagi dalam menggambar itu Bu. Nanti rencananya juga saya mau ajak keluar lah Bu ke kelas, jadi biar suasananya itu beda gitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Tika. Jadi nanti rencananya dengan ada yang observasi dengan dukungan sarana prasarana sekolah, dan juga rencana Bu Tika tadi akan mengajak keluar kelas seperti itu ya Bu Tika. Luar biasa sekali ya Bu Tika. Kira-kira ini Bu Tika ya, mulai kapan ya rencananya Bu Tika itu akan melaksanakan? Secepatnya kalau bisa minggu ini, karena besok ini adalah ada waktu saya nih Bu, jam saya di kelas anak tersebut. Mungkin nanti malam saya sudah harus reng-reng gitu Bu, menyusun mobil ajar saya, dan juga mulai besok saya langsung eksekusi untuk pemetaan siswa tersebut, pemetaan minat siswa itu. Pokoknya besok ini saya harus sudah action nih Bu. Gitu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Tika. Kira-kira percakapan kita dari awal sampai saat ini kira-kira sudah apa ini solusinya dari percakapan kita tadi? Solusi yang saya dapatkan banyak nih Bu, jadi saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terutamanya dengan diferensiasi produk. Dan terima kasih loh Bu, akhirnya dengan percakapan kita ini, obrolan singkat kita ini, saya jadi tercerahkan gitu ya Bu. Yang awalnya tadi saya bingung gimana nih menghadapi siswa saya yang nggak mau mengumpulkan tugas, akhirnya saya sekarang itu sudah punya solusi, terus cerah gitu, saya rasanya lega gitu. Makasih loh Bu Yul ya, Sama-sama Bu Tika. Alhamdulillah ya Bu Tika, dari hasil percakapan kita sehingga Bu Tika juga menemukan solusi dari Bu Tika sendiri. Mungkin ada yang mau dilakukan lagi Bu Tika? Alhamdulillah sudah cukup Bu, saya akan segera mengeksekusi. Alhamdulillah ya Bu Tika, saya tunggu kabarnya setelah Bu Tika mengimplementasikan rencana yang akan dilaksanakan Bu Tika. Saya tunggu kabar selanjutnya. Saya sudah tidak sabar lagi ketika anak-anak tadi diajak Bu Tika pembelajaran di luar kelas, nanti implementasinya seperti apa. Jangan lupa kabari saya Bu Tika ya. Iya pasti itu Bu. Oke, sudah cukup sekian ya Bu Tika ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli atas waktu yang telah sama-sama Bu Tika. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Alvan. Baik Bu Yuli, Bu Yuli sudah melakukan coaching ya? Iya Pak Alvan. Baik, tadi saya juga sudah mengamati prosesnya coachingnya Bu Yuli bersama coaching. Sudah beberapa catatan ini Bu Yuli. Namun sebelum saya sampaikan dari catatan saya ini Bu Yuli, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu Yuli? Iya. Baik. Pertanyaan yang pertama Bu Yuli, apakah yang sudah Bu Yuli lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah
menjadi indikator tercapaian dari proses kucing yang dilakukan dengan kucing tadi ini? Baik Pak Afan, untuk yang saya lakukan kucing tadi ya Pak Afan ya, saya sudah menerapkan proses kucing yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Afan. Bagus sekali. Baik, jadi yang sudah Bu Yuli sampaikan itu memang sesuai. Kalau saya lihat ini, saya centang-centang sesuai dengan hasil catatan saya Bu Yuli. Nah, jadi catatan saya Bu Yuli memang sudah melakukan memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan gitu, kemitraan. Itu terbukti pada waktu Bu Yuli melakukan kucing bersama kucing, itu tidak ada lagi strata bahwa Bu Yuli ini mungkin lebih tinggi atau tidak. Jadi setara itu sudah terlihat bahwa Bu Yuli melakukan prinsip kemitraan gitu. Kemudian bahwa juga Bu Yuli sudah melakukan namanya prinsip proses kreatif gitu. Tadi terlihat bahwa Bu Yuli berusaha menggali kreativitas dari ide-ide dari seorang kucing yang pada waktu kucing tadi untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi beliaunya gitu ya. Nah, kemudian Bu Yuli juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan tersebut Bu Yuli memaksimalkan potensi dari kucing tadi, sehingga kucing-kucing tadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Yuli bisa keluar ide-ide dari si kucing itu sendiri gitu ya. Nah, dan juga Bu Yuli sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan kita yang seperti tadi gitu. Bu Yuli mengharapkan tadi ada dua ya, kalau saya catat ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu juga sudah muncul dari catatan yang saya catat dari hasil observasi saya tadi. Kemudian Bu Yuli yang paling penting ini Bu Yuli proses tadi juga ketika saya catat itu Bu Yuli sudah melakukan alur tirta dalam percakapannya ya. Bu Yuli sudah muncul yang pertama tadi saya perhatikan itu menunjukkan mengajukan tujuannya. Nah, tujuan, kemudian Bu Yuli juga mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan biji tadi. Kemudian Bu Yuli juga menanyakan rencana ke depannya seorang kucing dalam memperbaiki permasalahannya itu. Kemudian yang terakhir Bu Yuli juga menanyakan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh kucing tadi gitu ya. Alhamdulillah secara gambaran penuh mungkin percakapan atau kucing dari Bu Yuli tadi itu menurut saya sudah sesuai dengan indikator yang untuk penilaian saya sebagai observer gitu ya. Baik, terima kasih juga Bu Yuli yang sudah melakukan kegiatan itu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ini Bu Yuli. Jadi berdasarkan hasil kucing yang Bu Yuli lakukan tadi bersama kucing, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Yuli kembangkan berdasarkan proses kucing tadi ke depannya itu Bu Yuli? Baik Pak Afan, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak Afan, yang mana mungkin tadi kucing merasa ada sedikit unek-unek begitu ya Pak Afan ya. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya yaitu teknik stop agar beliau lebih rileks lagi untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tersebut, seperti itu Pak Afan. Betul sekali Bu Yuli, itu adalah hal-hal yang ingin dikembangkan Bu Yuli ini, yaitu kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bu Yuli agar lebih bisa dikembangkan gitu ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bu Yuli maksimalkan sehingga pada diri Bu Yuli, sehingga Bu Yuli akan lebih mahir dalam rangka melakukan kucing gitu ya. Mungkin tidak hanya potensi itu saja Bu Yuli juga bisa memaksimalkan beberapa potensi pada diri Bu Yuli agar ketika Bu Yuli melakukan kucing bersama kucing itu lebih
rileks, lebih gitu ya. Jadi pelayanan sehingga Yuli dalam melaksanakan pelayanan kucing terhadap kucing, ya, terhadap kucing atau mitranya itu saya juga berharap pada proses kucing Yuli selanjutnya itu lebih lancar gitu Yuli. Nah, harapan saya seperti itu. Dan Yuli alhamdulillah tadi ceritanya juga sudah berjalan, kemudian kedepannya ini jangan sampai meninggalkan ceritanya, sehingga karena apa, alur cerita itu bisa bisa menggali dari apa yang kucing sampaikan gitu ya. Terima kasih Bu Yuli, sebuah proses kucing yang sangat bagus menurut saya dari pemantauan dari observasi saya. Semoga bisa berdampak pada Bu Yuli untuk melakukan kucing selanjutnya gitu ya. Terima kasih Pak Afan ya atas sharingnya hari ini ya Pak Afan. Siap, sama-sama Bu Yuli. Mudah-mudahan kita bisa nanti bertemu lagi dalam sesi yang lain gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.